Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Hoir. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi yang ada di dinamika rotasi, yaitu momentum sudut dan hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Sebelumnya, anak-anakku sudah belajar tentang momen inersia. Dan momen inersia itu analog dengan massa pada gerak lurus. Oke, apa itu momentum sudut? Momentum sudut tidak jauh berbeda dengan momentum pada saat kalian pelajari di kelas 10. Bedanya, momentum yang kalian pelajari di kelas 10 geraknya adalah gerak lurus, sedangkan momentum sudut ini terjadi pada gerak rotasi. Jadi untuk benda yang berotasi di sekitar sumbu yang tetap, besarnya momentum sudut dinyatakan dengan L sama dengan I kali omega. Nah, apabila kalian mengingat materi momentum di kelas 10, ini sangat mirip sekali. Momentum linier atau momentum pada gerak lurus, simbolnya memang berbeda, yaitu P sama dengan perkalian antara massa dengan kecepatan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari massa analog dengan momen inersia. Sehingga di sini kita bisa melihat L sama dengan I itu yang analog dengan massa, kecepatan V analog dengan omega, yaitu kecepatan sudut. L sama dengan I kali omega, itu mirip sekali dengan momentum linier, di mana I adalah momen inersia, kemudian omega adalah kecepatan sudut. Kemudian di momentum linier juga berlaku hukum kekekalan momentum. Demikian juga dengan momentum sudut juga berlaku hukum kekekalan momentum sudut apabila tidak ada momen gaya yang bekerja pada sistem, atau dikatakan sigma torsinya bernilai 0. Bagaimana merumuskan hukum kekekalan momentum sudut? Sama dengan hukum kekekalan momentum linier pada saat di kelas 10. L1 sama dengan L2. Kalau kita breakdown menjadi I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2, dan seterusnya. Kemudian contoh aplikasi momentum sudut pada penari balerina. Jadi ada 2 gambar di sini. Gambar A menunjukkan penari balerina yang merentangkan tangannya atau kedua tangannya. Sedangkan gambar B ketika balerina melipat kedua tangannya. Apa perbedaannya? Nah, di sini perbedaannya, di sini ada keterangan I large, omega small. Yang di gambar B, I small, omega large. Momen inersia pada saat balerina merentangkan kedua tangannya, momen inersianya besar dan kecepatan sudutnya kecil. Sedangkan kondisi pada gambar B, momen inersianya kecil dan kecepatan sudutnya besar. Kok bisa begini ya? Kalau kita ingat kembali pembahasan tentang momen inersia itu kan kecenderungan untuk bergerak. Jadi kalau momen inersianya besar, maka benda cenderung sulit bergerak, sedangkan momen inersianya kecil, benda cenderung mudah untuk bergerak. Nah, kenapa momen inersia yang A ini besar? Kita ingat bahwa momen inersia bergantung pada massa dan jarak dari pusat rotasi. Nah, pada saat penari balerina merentangkan kedua tangan, berarti kan R-nya besar dibandingkan dengan pada saat melipat kedua tangannya. Sehingga
I di gambar A jauh lebih besar daripada I pada di gambar B karena R-nya yang berbeda. Nah, karena tidak ada gaya luar yang bekerja pada balerina itu, atau dikatakan torsinya sama dengan 0, maka berlakulah hukum kekekalan momentum sudut, yaitu L pada gambar A sama dengan L pada gambar B. Kalau kita breakdown menjadi I pada gambar A kali omega A sama dengan IB kali omega B. Kita lanjutkan pada hukum Newton untuk gerak rotasi. Nah, hukum Newton ini kalian sudah pelajari juga di kelas 10. Bedanya, gerak yang kita tinjau masih gerak lurus. Saat ini yang kita pelajari penerapan hukum Newton pada gerak rotasi. Nah, Ibu akan mengulas tabel ini. Jadi, untuk memudahkan kita belajar besaran-besaran pada gerak rotasi, maka kita akan membandingkan atau menganalogikan gerak lurus atau translasi dengan gerak rotasi atau dinamika rotasi. Di kelas 10, Ibu sudah pernah mengulas analogi dari besaran-besaran jarak, kecepatan, dan percepatan begitu. Pada saat kita belajar gerak melingkar. Oke, kita mengingat kembali, kalau pada gerak lurus ada posisi linier atau disebut jarak atau kita mengenalnya dengan jarak, maka pada dinamika rotasi ada posisi sudut. Jika pada gerak lurus ada kecepatan linier, analoginya dengan kecepatan sudut. Percepatan linier, analoginya dengan percepatan sudut. Mirip sekali. Hubungannya ada di tabel kolom sebelah kanan. Kemudian, massa yang kita pelajari sebelumnya di gerak lurus analog dengan momen inersia. Hubungannya I sama dengan kmr kuadrat. K adalah suatu bilangan yang tetap yang hanya untuk memudahkan kita menghafalkan bentuk-bentuk dari benda. Kemudian ketika ada gaya di gerak lurus, yaitu penyebab benda bergerak lurus, maka penyebab benda bergerak rotasi disebut dengan torsi atau momen gaya. Nah, di kelas 10 kita sudah belajar hukum 1 Newton, yang persamaannya bisa kita tulis sigma F sama dengan 0, maka hukum 1 Newton yang berlaku di gerak rotasi mirip, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Karena F analog dengan torsi. Begitu juga dengan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan sigma M kali A atau M kali A, maka di gerak rotasi kita bisa merumuskan sigma torsi, ya, F analog dengan torsi, sigma torsi sama dengan M itu analog dengan I, A analog dengan alfa, sehingga kita punya sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ketika di gerak lurus kita memiliki energi kinetik translasi, sudah pasti ini kalian sudah tahu, yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat, maka EK rotasinya tinggal nyari analognya. Setengah itu bilangan tetap kali I kali omega kuadrat, dan seterusnya. Jadi tabel ini akan memudahkan kita untuk membandingkan atau menganalogikan gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, ini hukum 1 Newton, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Hukum 2 Newton, sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ini digunakan apabila sistem bergerak rotasi. Bagaimana mengaplikasikan hukum 2 Newton pada gerak rotasi? Contohnya, ketika kita punya sistem katrol. Nah, ini wow, ini kenapa rumit sekali? Ini adalah sistem katrol, jadi
ada dua buah benda dengan massa M1 dan M2 dihubungkan dengan tali pada katrol. Nah, ini mengingatkan kita pada pembelajaran kelas 10 pada saat kita mengulas tentang hukum 2 Newton. Nah, bedanya kalau di kelas 10 katrolnya itu diam atau tetap atau tidak bergerak atau tidak berputar. Sedangkan pada pembahasan ini katrolnya ikut bergerak, yaitu bergerak rotasi. Nah, di sini langkah pertama pasti kita harus tahu gaya apa saja yang bekerja pada suatu sistem katrol ini. Nah, di kelas 10 Ibu sudah pernah mengulas bagaimana cara kita menggambarkan diagram gaya yang bekerja pada suatu sistem. Maka kita punya 4 gaya dulu ya. Karena benda punya massa, maka benda memiliki gaya berat yang arahnya lurus ke bawah, yaitu ini M1 berarti punya W1. Kemudian M2 juga punya W2. Karena di situ ada tali, maka ada gaya tegang tali pada ditinjau dari M1, gaya tegang talinya ke atas, ditinjau dari M2, gaya tegang talinya T2 ke atas. Nah, di sini ada sebelum ke sini apakah ada gaya gesek? Oh, ternyata tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada bidang yang kasar yang bersentuhan dengan benda. Kenapa tidak ada gaya normal? Ya, karena memang pada sistem ini tidak ada bidang sentuh atau benda tidak bersentuhan dengan bidang. Kemudian di sini ada arah A ke atas, yang sebelah kanan ini arah A-nya ke bawah. Artinya W2 lebih besar daripada W1 sehingga geraknya W2 ke bawah, W1 ke atas begitu. Nah, kemudian penguraian ini, jadi karena ini sistem ini bergerak, maka yang berlaku adalah hukum 2 Newton. Di sini Ibu bandingkan. Pada saat kita belajar dinamika translasi dulu, yang kita pakai adalah sigma F sama dengan sigma M kali A. Karena di sini sistem ini katrolnya juga bergerak, maka yang kita pakai selain sigma F sama dengan sigma M kali A, juga menggunakan sigma torsi sama dengan sigma I kali alfa, dan seterusnya. Ini bisa kalian pelajari, bisa kalian ikuti sendiri. Nah, Ibu dulu juga pernah memberikan cara cepat. Jadi yang atas ini cara konsep penjabaran untuk menentukan A atau percepatan. Ini juga demikian, lebih panjang lagi kalau geraknya ada 2. Benda bergerak lurus, katrol bergerak rotasi. Nah, cara cepatnya gimana? Berdasarkan rumus hukum 2 Newton, kalau kita ambil A-nya berarti A sama dengan sigma F dibagi sigma M. Nah, sigma F itu apa? Sigma gaya, jumlah gaya yang menyebabkan benda itu bergerak, kecuali gaya tegang tali. Dulu begitu ya, itu triknya. Maka di sini ada W, nah ini harusnya W2 karena W2-nya lebih besar. W2 min W1 dibagi jumlah massa. Ada berapa benda yang bergerak lurus? Ada 2, yaitu M1 plus M2. Nah, sekarang bandingkan dengan ketika ada katrol yang bergerak. Maka A sama dengan sigma F per sigma M itu sama. Kemudian W2 min W1 ini tipe ya. Jadi ini dibalik karena W2-nya lebih besar. W2 min W1 dibagi jumlah M-nya. Ini mirip M1 plus M2-nya sama. Ditambah lagi dengan massanya katrol yang bergerak rotasi. M besar dikalikan dengan K. Loh, ini kok setengah, Bu? Katrol itu dipandang sebagai silinder pejal sehingga K-nya bernilai setengah. Tapi kalau mau persamaan umum berarti M ini adalah jumlah dari semua massa yang bergerak
baik yang bergerak lurus maupun yang bergerak rotasi. Yang bergerak rotasi masanya dikalikan dengan K, bilangan yang Ibu jelaskan pada saat momen inersia. Ya, ingat lagi ya sistem katrol di kelas 10 dan bandingkan sistem katrol dengan yang ini. Oke, sekali lagi bedanya, yang di translasi itu katrolnya tidak bergerak atau tidak berputar, sedangkan pada gerak rotasi katrolnya juga ikut berputar. Oke, bagaimana aplikasi hukum 2 Newton pada benda yang menggelinding? Nah, benda menggelinding itu apa sih? Benda menggelinding artinya benda itu mengalami 2 gerak sekaligus, yaitu gerak lurus dan gerak rotasi. Contoh benda yang bisa menggelinding apa? Roda misalkan, atau benda-benda yang bentuknya bundar. Nah, kalau benda yang bentuknya kotak relatif sulit menggelinding dibandingkan dengan benda yang bentuknya bundar. Nah, kenapa sih benda itu bisa menggelinding? Apakah semua benda yang bundar mesti akan menggelinding? Jawabannya tidak, bergantung pada bidang yang dilaluinya. Jika misalkan saya punya bola atau kelereng bergerak pada bidang yang licin, apakah menggelinding? Tidak. Maka benda itu hanya akan meluncur atau bergerak translasi saja. Sedangkan ketika bidangnya ada kasarnya atau bidangnya kasar, maka selain bergerak lurus, dia akan berotasi atau berputar, atau yang disebut dengan dia akan menggelinding. Sehingga benda akan menggelinding apabila bekerja pada bidang yang kasar. Nah, di sini ada EK, karena ada 2 gerak, maka energi kinetik yang dimiliki benda tersebut ada 2 juga, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi, seperti ini. Ini pada bidang datar. Jadi pada bidang datar bekerja gaya gesek, kemudian benda punya massa, punya gaya berat mg, karena ada sentuhan di sini, ada gaya normal, seperti itu. Maka A sama dengan F. F ini F kecil seharusnya ya, F gaya gesek gitu, dibagi dengan M ditambah, maaf ini F bukan gaya gesek ya, tapi F ini adalah gaya tarik terhadap benda. F dibagi M ditambah K kali M. Nah, M-nya kok sama, Bu? Ya, karena benda yang bergerak lurus dan benda yang bergerak rotasi itu sama, satu objek atau satu benda. Kenapa, Bu, gaya gesek kok nggak masuk di sini? Ingat anak-anak, ini adalah cara cepat atau cara trik. Ibu dulu menyampaikan cara cepat itu A sama dengan sigma F per sigma M. Sigma F yang dimasukkan adalah gaya-gaya yang menyebabkan benda bergerak kecuali gaya tegang tali dan gaya gesekan. Seperti itu. Kemudian, bagaimana gerak menggelinding pada bidang miring? Nah, seperti ini. Gambar gaya-gayanya, ada gaya gesek, kemudian ada mg sin theta. Kenapa kok bisa mg sin theta? Kalian ingat kembali ya, karena mg yang lurus ke bawah ini diuraikan berdasarkan sumbu yang mengikuti bidang miring. Jadi ke sini mg cos theta yang sesuai searah dengan bidang miring, mg sin theta. Kemudian ada gaya normal, tidak ada gaya tegang tali karena memang tidak ada tali. Bagaimana dengan A-nya? Ya, A sama dengan, nah, gaya yang menyebabkan dia bergerak mana? Mg sin theta. F-nya tidak, karena ini kita pakai cara cepat. Kalau mau diturunkan silahkan. F-nya nanti akan
disubstitusi dan sehingga hilang begitu. A sama dengan mg sin theta per m plus k kali m. Jadi untuk dua benda menggelinding di bidang datar dan bidang miring, massa benda yang bergerak, translasi dan rotasinya sama karena satu benda. Nah, ini ada tambahan bagaimana jika diminta untuk menentukan kecepatan benda saat menggelinding pada bidang miring berapa sih? V sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Bu, ini dari mana? Nah, ini dari mana? Ini ada asalnya anak-anak. Asalnya itu dari penurunan. Dari mana? Kita bisa menurunkan dari energi kinetiknya bisa. Atau langsung hubungan antara A, V, dan S. Ya, GLBB. Ini kan kalau kita tinjau geraknya GLBB seperti itu. Kalian bisa nanti membuktikan penurunannya sehingga menjadi V sama dengan akar 2GH per 1 plus K begitu. Oke, kita ke contoh kasus. Dua buah ember dihubungkan dengan tali dan katrol berjari-jari 10 cm, ditahan dalam kondisi diam, kemudian dilepas seperti gambar. Jika M1 5 kg, M2 3 kg, dan massa katrol M besar yaitu 4 kg, tentukan A. percepatan gerak ember, B. tegangan tali 1, C. tegangan tali pada ember 2. Nah, diketahui apa yang sudah Ibu sampaikan barusan? M1 lebih besar daripada M2 sehingga geraknya mengikuti M1 ya. Jadi W2 lebih besar daripada W1 begitu. Karena di sini menggunakan katrol, K-nya bernilai setengah. Bagaimana menentukan percepatan gerak sistem? A sama dengan sigma F per sigma M. Sigma F-nya berarti W1 min W2, karena W1-nya lebih besar ya, dibagi jumlah massa, yaitu M1, M2, ditambah dengan K kali M. Jadi M besar ini adalah massa katrol. Kita masukkan nilai-nilainya. W1 tinggal M1 kali G ya, jadi 50. Kita gunakan G yang 10 saja untuk memudahkan perhitungan. 50 dikurangi 30, W2-nya 30, dibagi M1 5, ditambah M2 3, ditambah K-nya setengah, M besarnya 4, hasilnya 20 dibagi 10, yaitu 2 meter per second kuadrat. Berikutnya, bagaimana kita menentukan tegangan tali? Menentukan tegangan tali, ingat kembali anak-anakku, ketika menentukan tegangan tali maka yang ditinjau hanya sebagian, tidak seluruh sistem. Karena yang ditanya tegangan tali pada ember 1, maka yang kita tinjau adalah gaya yang bekerja pada benda M1. Apa saja? W dan tegangan tali. Jadi ada sigma F sama dengan M kali A. Yang kita tinjau adalah gerak lurus karena M1 memang bergerak lurus. Sehingga yang berlaku adalah hukum 2 Newton pada gerak lurus. W1 min T1 sama dengan M1 kali A. W1-nya 50 dikurangi T1 sama dengan 5 kali 2, maka hasilnya T1 sama dengan 40 Newton. Begitu juga caranya sama ketika menentukan tegangan tali pada ember 2, yang kita tinjau adalah benda M2. M2 kan juga bergerak lurus, tetapi ada sedikit bedanya. Yang kalau ini W1 min T1, yang di sini T2 min W2, sesuai dengan arah geraknya. Sehingga di sini diperoleh T2 sama dengan 36 Newton. Oke, itu penerapan dari hukum 2 Newton pada sistem katrol. Mudah-mudahan kalian paham ya anak-anakku. Ya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.